Heh, wanita membosankan dan kampungan sepertimu ternyata bisa menikah lagi, ya. Suara yang kasar dan penuh cemoohan itu bergema, dan seketika, udara di lobi hotel yang mewah itu seolah membeku. Suasana perayaan yang tenang dan damai pecah. Semua mata yang tadinya dipenuhi kehangatan, kini serentak menoleh ke arah sumber suara. Keheningan begitu mencekam hingga suara orang menahan napas pun seolah bisa terdengar. Namun, pria yang berdiri dengan wajah penuh kemenangan saat itu, belum mengetahui apapun. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, dirinya lah yang akan merasakan keputusasaan paling memalukan dan tak terpulihkan dalam hidupnya. Ini adalah akhir pekan di musim semi, di bawah langit biru cemerlang tanpa satu awan pun. Di lounge sebuah hotel mewah bersejarah di Jakarta, sinar matahari yang lembut masuk melalui jendela-jendela besar, membawa serta aroma samar dari ratusan bunga lili yang menghiasi ruangan. Saya, Maya Sari, berada di tempat ini untuk menyambut gerbang baru dalam hidup saya. Usia saya tahun ini 43 tahun. Saya tidak mengenakan gaun pengantin putih bersih, melainkan gaun sutra berkualitas tinggi berwarna biru dongker yang elegan. Gaun itu saya padukan dengan kalung mutiara yang tampak sederhana namun memancarkan kilau asli yang berkelas. Wajah saya di cermin menunjukkan ekspresi yang begitu tenang dan penuh kebahagiaan, sesuatu yang tak terbayangkan jika dibandingkan dengan wajah muram saya 2 tahun lalu. Ini adalah kedamaian yang akhirnya saya raih setelah melewati masa lalu yang penuh gejolak. Suami baru saya sedang permisi sebentar untuk melakukan pengecekan terakhir terkait penyambutan tamu. Saya menunggunya kembali seorang diri. Momen kebahagiaan yang hening itu tiba-tiba dirobek oleh suara cempreng yang dilemparkan dari belakang saya. Bahkan tanpa perlu menoleh, punggung saya seketika menegang. Itu adalah suara yang saya kira tidak akan pernah saya dengar lagi seumur hidup. Suara yang paling tidak ingin saya dengar. Perlahan, saya memutar tubuh. Di sana, berdiri seorang pria yang sangat saya kenal. Pria yang 2 tahun lalu mengkhianati dan secara sepihak menceraikan saya, Budi Hartono. Kini berusia 47 tahun, tubuhnya tampak sedikit lebih gemuk dari sebelumnya. Dia mengenakan setelan jas slim fit dengan warna merah marun yang terlalu mencolok dan tampak kekecilan di badannya. Di lengannya, seorang wanita muda bergelayut manja, seolah menempelkan seluruh tubuhnya. Wanita itulah penyebab Budi mencampakkan saya. Wah, tidak kusangka kita bertemu di hotel yang sama, katanya. Kami sebenarnya mau makan siang di restoran Prancis di lantai atas, tapi tadi ada kenalan yang bilang katanya kamu menikah lagi hari ini di sini. Aku tidak percaya, jadi aku datang untuk melihat. Ternyata benar ya. Budi sama sekali tidak peduli pada tatapan tajam dari orang-orang di sekelilingnya, atau mungkin dia sengaja ingin pamer. Dia berjalan mendekat sambil tertawa menyeringai dengan suara keras. Tentu saja saya tidak mengundangnya. Mungkin salah satu kenalan kami mengunggah sesuatu tentang hari ini di media sosial dan dia melihatnya. Dia sengaja datang ke hari bahagia saya hanya untuk mengganggu. Tapi aku benar-benar kaget, loh. Kukira setelah cerai dariku kamu bakal jadi nenek-nenek kusam. Ternyata masih nekat pakai gaun segala, lanjutnya dengan nada mengejek. Pria macam apa yang mau memungut wanita membosankan sepertimu? Pasti dia orang aneh, atau mungkin ini pernikahan hasil kompromi karena sudah tidak ada pilihan lain, kan? Seolah mengamini ucapan Budi, wanita muda yang bergantung di lengannya istri baru Budi tertawa cekikikan dengan suara melengking. Pakaiannya sama sekali tidak cocok untuk suasana lounge hotel yang berkelas. Dia mengenakan gaun mini berwarna pink yang mencolok dengan potongan yang sangat terbuka, sambil menebarkan aroma parfum yang menusuk hidung. Iya, kan, Mas Budi, Mbak Maya, ya? Selamat ya atas pernikahannya. Tapi, kasihan juga ya, setelah kehilangan pria hebat seperti Mas Budi, pilihan berikutnya pasti cuma kakek-kakek pensiunan, kan? Menghabiskan sisa hidup dengan pasangan kompromi. Duh, menyedihkan sekali. Kata-kata wanita itu di permukaan terdengar seperti ucapan selamat, tetapi isinya penuh dengan penghinaan yang gamblang. Wajahnya memancarkan superioritas yang kental seolah ingin menegaskan, aku muda, aku berharga, dan akulah pemenangnya. Itu adalah tatapan yang sama persis seperti saat mereka mengusir saya dari rumah 2 tahun lalu. Saya bisa melihat wajah para staf hotel, dan teman-teman saya yang sudah tiba lebih dulu berubah pucat karena marah dan bingung. Seseorang sepertinya hendak maju untuk menghentikan mereka, tetapi saya mengangkat tangan dengan tenang, memberi isyarat agar mereka diam. Jantung saya memang berdebar sedikit lebih cepat karena kaget, tetapi anehnya, tidak ada amarah yang muncul. Dulu, setiap kata dari pria ini bisa melukai saya,
membuat saya menangis dan menyalahkan diri sendiri berhari-hari. Dulu, saya hidup dengan terus-menerus mengamati raut wajahnya, mati-matian mencari cara agar dicintai. Tapi sekarang, Budi di mata saya hanyalah seorang pria parubaya yang menyedihkan dan menggelikan. Ada perlu apa? Tempat ini bukan untuk kalian, kata saya dengan suara dingin, datar, dan tanpa emosi. Sikap saya yang tidak takut ataupun panik tampaknya membuatnya tidak senang. Otot-otot di wajah Budi berkedut karena kesal. Ada perlu apa? Tempat ini bukan untuk kalian, suara saya yang tenang dan dingin kembali bergema. Dia pasti mengira saya akan gemetar ketakutan dan tidak bisa membalas. Sikap saya yang tegas membuat Budi secara terang-terangan menunjukkan wajah masam dan mendengus. Apa-apaan sikapmu itu? Aku sudah baik-baik datang untuk menertawakan nasibmu yang menyedihkan, tapi kamu tetap saja jadi wanita yang tidak tahu diuntung dan membosankan, desisnya. Sambil menatap wajah Budi, ingatan masa lalu perlahan kembali muncul. Saya dan Budi pernah menjadi suami istri selama 15 tahun. Sejak menikah di usia pertengahan 20-an, saya telah mengorbankan impian dan karier saya, hidup semata-mata untuk mendukungnya. Tidak peduli sepulang apapun dia dari kantor, makan malam hangat selalu menantinya di meja, dan saya akan menunggunya di depan pintu. Jika dia mengeluh tentang pekerjaannya atau atasannya yang tidak adil, saya akan menekan rasa lelah saya dan mendengarkannya sampai larut malam. Saya berjuang keras mengatur keuangan keluarga, selalu memilih pakaian dan kosmetik termurah untuk diri saya sendiri, agar bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk uang sakunya atau untuk membeli setelan jas baru untuknya. Saat itu, saya sungguh-sungguh percaya bahwa kesuksesannya adalah tujuan hidup saya, kebahagiaan kami. Namun, pengabdian itu tidak pernah dihargai. Ketika Budi berhasil naik jabatan menjadi manajer di perusahaannya, sebuah perusahaan dagang kelas menengah, dan gajinya mulai sedikit meningkat, sikapnya perlahan tapi pasti berubah. Dia mulai pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan di akhir pekan, dia lebih sering pergi dengan alasan main golf bersama rekan bisnis. Sikapnya terhadap saya menjadi semakin kasar, masakanmu hambar, atau, tidak bisakah kamu bicara sesuatu yang lebih cerdas? Dia mulai membentak saya untuk hal-hal sepele. Lalu, 2 tahun lalu, pada suatu hari, dia tiba-tiba menatap saya dengan mata dingin dan berkata, aku sudah tidak tahan lagi hidup dengan wanita membosankan dan kusam sepertimu. Aku sekarang seorang manajer. Aku berhak mendapatkan hidup yang lebih glamor. Aku akan memulai hidup baru dengan wanita yang lebih muda dan cantik, jadi cepat tanda tangani surat cerai ini. Wanita itu adalah dia yang kini berdiri di sampingnya dengan tawa yang menjijikkan. Dia adalah seorang resepsionis di salah satu perusahaan rekanan Budi, usianya lebih dari 10 tahun di bawah saya saat itu. Pengkhianatan yang tiba-tiba itu membuat dunia saya serasa runtuh. Saya mencoba mengajaknya bicara berkali-kali, tetapi Budi tidak mau mendengarkan. Bersamamu itu menyesakan. Kamu tidak lebih dari pembantu rumah tangga yang sudah usang. Coba lihat dirimu di cermin. Sudah keriput, daya tarikmu sebagai wanita sudah nol. Seluruh pengabdian saya selama 15 tahun, waktu berharga dalam hidup saya, dia campakkan begitu saja sambil tertawa. Wanita selingkuhannya itu, meskipun tidak pernah menghina saya secara langsung, terus-menerus melancarkan serangan psikologis melalui media sosial. Saat itu, saya tidak sengaja menemukan akun media sosialnya. Hampir setiap hari, dia mengunggah foto-foto tas bermerek mewah atau makan malam di restoran mahal yang katanya dibelikan oleh Budi. Pacarku yang hebat. Cinta tak pandang usia. Yang lama biarlah pergi. Muda itu kekuatan. Dengan tagar-tagar seperti itu, dia secara tidak langsung menyindir saya sebagai barang lama yang harus dibuang, sesuatu yang tidak berharga, sambil memamerkan kemudaan dan superioritasnya. Di tengah keputusasaan, akhirnya saya menandatangani surat cerai. Bahkan setelah perceraian kami resmi, tindakan licik Budi tidak berhenti. Dia menyebarkan cerita ke teman-teman dan kenalan kami, mantan istriku itu wanita membosankan yang cuma bisa mengurus rumah. Tidak ada menarik-menariknya sama sekali, makanya aku buang. Aku memilih wanita muda, aku ini pemenang. Dia membual seolah-olah dirinya adalah pahlawan hebat. Teman-teman saya bersimpati dan marah untuk saya. Jangan dengarkan omongan pria brengsek itu. Sewa pengacara, tuntut ganti rugi sampai dia bangkrut. Kami akan mendukungmu. Namun, saya tidak membalas apapun. Saya tidak menjelek-jelekannya, tidak juga memulai drama persidangan yang melelahkan. Saya hanya menyelesaikan urusan administrasi seperlunya, lalu diam-diam menghilang dari hadapan mereka. Karena, bagi saya, berdebat dengannya pun sudah terasa sia-sia. Pria yang bisa dengan entengnya menginjak-injak 15 tahun kebersamaan kami,
tidak pantas mendapatkan 1 detik pun dari sisa waktu hidup saya. Menguras energi untuk balas dendam atau obsesi terasa seperti menurunkan diri saya ke levelnya yang rendah. Apa yang dipikirkan Budi dan selingkuhannya saat saya mengubah nomor telepon, menjaga jarak dari kenalan kami, dan memilih diam sepenuhnya? Pasti mereka mengira saya adalah pecundang yang lari sambil menangis. Atau saya depresi dan mengurung diri karena syok. Mereka pasti merasa telah memenangkan pertempuran. Dalam pikiran mereka, skema di mana mereka adalah pemenang mutlak dan saya adalah pecundang yang menyedihkan sudah terbentuk sempurna. Dan sekarang, setelah 2 tahun, entah kebetulan atau takdir, kami bertemu kembali di lobi hotel ini, tepat di hari pernikahan saya. Sikap Budi sebagai pemenang 2 tahun lalu sama sekali tidak berubah. Malah, dengan membawa istri mudanya, kesombongannya menjadi semakin menggelikan. Lucu sekali, ya. Kamu menikah lagi. Pasti karena kamu tidak terima dicampakkan olehku, jadi kamu mati-matian ikut semua acara cari jodoh, kan? Usahamu itu menyedihkan sekali, cibirnya. Budi tampaknya salah mengira keheningan saya sebagai tanda bahwa saya terpojok dan tidak bisa berkata-kata. Saya hanya menatapnya dengan perasaan yang sudah mati rasa. Rasanya tidak percaya dulu, saya pernah hidup mati-matian, hanya untuk menyenangkan pria ini. Sekarang, di mata saya, Budi hanyalah peninggalan masa lalu, seorang pejalan kaki menyedihkan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidup baru saya. Tetapi Budi, menganggap diam saya sebagai persetujuan, terus melanjutkan kata-katanya. Kenapa? Terpukul sampai tidak bisa bicara, ya? Mengartikan keheningan saya sebagai ketidakmampuan untuk membalas, Budi semakin angkuh mengangkat dagunya. Wajahnya menunjukkan kesombongan yang sama persis seperti saat dia dulu mendominasi dan mengendalikan saya. Lobi hotel yang tadinya tenang kini diselimuti ketegangan. Tamu-tamu lain yang melihat dari kejauhan mulai menunjukkan wajah terganggu dan melirik ke arah kami. Pasti karena kamu begitu putus asa setelah aku buang, kamu lari ke biro jodoh dan bilang, siapa saja boleh, yang penting nikah, lanjut Budi. Lalu yang berhasil kamu dapatkan cuma kakek-kakek tidak jelas yang mau menerima janda sepertimu. Mungkin kamu pikir ini caramu balas dendam padaku, tapi ini terlalu menyedihkan. Kata-kata Budi yang kejam menggema di lobi yang hening. Pola pikirnya benar-benar egois. Dia menganggap apapun yang saya lakukan adalah karena masih terobsesi padanya atau sebagai bentuk pembalasan dendam. Narsismenya yang kekanak-kanakan tidak berubah sedikitpun sejak 2 tahun lalu. Malah, dengan adanya istri muda di sisinya, sifat itu sepertinya semakin menjadi-jadi. Sudahlah, Mas Budi, jangan begitu. Kasihan, kan? Kalau Mas ngomong yang sebenarnya terus, nanti Mbak Maya bisa nangis, loh, kata wanita muda itu dengan suara manja sambil menepuk bahu Budi. Dia menatap saya dari atas ke bawah, lalu mendesah dengan dibuat-buat. Tapi jujur, aku agak kasihan juga, sih. Kami setelah ini mau makan siang spesial untuk merayakan hari jadi kami di restoran Prancis bintang 5 di lantai atas. Satu orangnya 5 juta rupiah. Dibandingkan itu, Mbak Maya cuma bisa merayakan di pojok lobi ini dengan pasangan hasil kompromi. Ah, kebahagiaan wanita itu memang beda jauh ya, tergantung siapa pria yang dipilihnya. Sambil berkata begitu, wanita itu sengaja mengangkat tas bermerek dengan logo mencolok yang dibawanya, seolah ingin memamerkannya pada saya. Melihat tingkahnya, saya menghela napas dalam hati. Tas yang dia pamerkan memang dari merek mewah terkenal, tetapi itu adalah model yang sudah ketinggalan zaman beberapa tahun lalu. Setelan jas yang dikenakan Budi sekilas tampak bagus, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ujung lengannya sedikit usang, menandakan kurangnya perawatan. 2 tahun lalu, setelah menjadi manajer, Budi mencampakkan saya demi kehidupan glamor bersama wanita muda. Tetapi apa yang terpancar dari mereka bukanlah aura kemakmuran sejati, melainkan kepalsuan orang yang memaksakan diri untuk pamer. Mungkin aku foto wajah Mbak Maya lalu unggah ke Instagram, ya? Kebetulan bertemu mantan istri di lokasi pernikahannya. Gayanya sok kuat, padahal kelihatannya menyedihkan. Tentu saja wajahnya akan aku tutupi stiker, jadi tenang saja, wanita itu tertawa sambil benar-benar mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan kamera ke arah saya. Saya teringat kembali hari-hari 2 tahun lalu ketika dia terus-menerus menyindir dan melukai saya melalui media sosialnya. Baginya, saya hanyalah badut menyedihkan yang berfungsi untuk membuatnya tampak lebih superior. Klik. Suara shutter kamera yang kurang ajar itu terdengar nyaring. Pada saat itulah, seorang staf hotel pria yang sudah tidak tahan lagi, berjalan cepat ke arah kami. Permisi, Bapak, Ibu. Mohon maaf,
Kami meminta Anda untuk tidak berbicara dengan suara keras di dalam lounge dan tidak mengambil foto tamu lain tanpa izin. Ini mengganggu kenyamanan tamu-tamu lainnya. Ditegur dengan sopan namun tegas, wajah Budi langsung memerah karena marah. Apa-apaan kamu ini? Kamu pikir aku ini siapa? Kami ini tamu VIP yang akan makan di restoran Prancis di atas. Aku cuma menyapa kenalan lama, apa salahnya? Mohon maaf, Pak. Tetapi ini mengganggu tamu lain. Berisik. Berani sekali kamu bicara seperti itu pada tamu. Panggil manajer hotel ini. Pemandangan Budi yang berteriak-teriak pada staf hotel dengan wajah merah padam benar-benar memalukan. Dulu, setiap kali dia marah-marah tidak jelas seperti ini di depan umum, saya hanya bisa menunduk di sampingnya sambil terus berkata, maaf, kepada semua orang. Saya mati-matian mencoba menenangkannya agar tidak merusak suasana hatinya. Namun, sekarang saya tidak punya kewajiban untuk membelanya. Tidak ada alasan untuk menunduk karenanya. Hentikan. Suara saya yang tenang dan tegas memotong teriakan Budi. Dia menatap saya dengan tajam. Masalah kalian adalah dengan saya. Jangan melampiaskannya pada staf yang hanya menjalankan tugasnya. Itu memalukan. Memalukan? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Wajah Budi menegang karena marah dan dia melangkah maju untuk mengintimidasi saya. Dulu, tatapan seperti itu saja sudah cukup untuk membuat tubuh saya membeku dan refleks meminta maaf. Tetapi kali ini, saya tidak mundur sedikit pun. Mata saya hanya menatapnya dengan dingin, seolah melihat makhluk yang menyedihkan. Sikap saya yang sama sekali tidak takut tampaknya benar-benar melukai harga dirinya. Dia berharap saya akan menangis terseduh-seduh dan memohon ampun. Dia ingin memastikan hubungan kekuatan di antara kami di mana dia adalah pemenang mutlak dan saya adalah pihak yang lemah. Namun, mantan istri yang berdiri di hadapannya kini, mengenakan gaun yang jauh lebih berkelas, tidak goyah sedikitpun, dan menatapnya dengan pandangan merendahkan. Baiklah. Kalau kamu memang sekuat itu, tunjukkan padaku siapa pasangan hebatmu itu. Dia pasti sebentar lagi kembali kan? Budi menyeringai sinis, melipat tangannya di dada, dan berdiri menjulang di depan saya. Pria rendahan macam apa yang berhasil kamu pancing? Biar aku sendiri yang akan menilainya. Pria yang mau memungut wanita sepertimu, pasti bukan orang benar. Suasana di sekitar kami menjadi semakin berat dan dingin. Wanita di sampingnya pun ikut-ikutan. Hahaha, itu ide bagus. Nanti aku fotokan kalian bertiga, ya. Mereka benar-benar akan melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali, tanpa sedikit pun menyadari kengerian dari kenyataan yang akan mereka hadapi. Pria rendahan macam apa yang berhasil kamu pancing? Biar aku sendiri yang akan menilainya. Sambil melipat tangan dan berdiri angkuh, senyum cabul dan bengis terpampang di wajah Budi. Lobi hotel yang tadinya elegan kini menjadi panggung tunggal mereka berdua. Alunan musik piano yang lembut seolah lenyap ditelan oleh suara melengking dan sikap arogan mereka. Saya hanya menatap pria di depan saya dalam diam. Akhir dari seorang pria yang telah menghabiskan 15 tahun hidup bersama saya, ternyata begitu memalukan seorang pria kekanak-kanakan yang bahkan tidak bisa menghargai orang lain. Perasaan saya sudah melampaui kesedihan, kini yang ada hanyalah kehampaan. Oi, kenapa diam saja? Terpukul sampai tidak bisa membalas, kan? Budi salah mengartikan keheningan saya sebagai rasa takut dan terhina, membuatnya semakin besar kepala. 15 tahun bersamamu itu benar-benar menyesakkan, tahu tidak? Setiap hari disuguhi masakan murahan. Di hari libur, kamu cuma berkeliaran di rumah dengan daster butut tanpa riasan. Kalau aku suruh dandan sedikit, jawabannya selalu demi berhemat untuk masa depan. Kamu tidak akan pernah mengerti betapa malunya aku di luar sana setelah jadi manajer. Mulut Budi terus menyemburkan keluhan egois dan hinaan tak berdasar atas semua pengorbanan yang pernah saya lakukan untuknya. Memang benar, dulu saya jarang berdandan dan memakai baju murah yang ketinggalan zaman. Tapi itu semua karena saya mati-matian mengatur keuangan agar bisa menambah uang sakunya, agar dia bisa mentraktir bawahannya dan terlihat berwibawa di luar. Saya mengorbankan segalanya agar dia tidak merasa malu di tempat kerja. Tapi saya tidak punya niat sedikit pun untuk menjelaskan kebenaran itu pada pria ini sekarang. Saya sudah tahu sejak 2 tahun lalu bahwa dia bukanlah orang yang bisa diajak bicara. Bandingkan dengan hidupku sekarang. Aku punya istri muda yang cantik, yang membuat semua pria di sekitarku iri saat kami berjalan bersama. Gajiku juga jauh lebih besar dari dulu. Sejak aku menyingkirkan wanita pembawa sial sepertimu, hidupku benar-benar menanjak. Budi membusungkan dadanya dengan angkuh. Wanita di sampingnya menyahut dengan suara manja, Mas Budi bisa saja, sambil menggesekkan tubuhnya ke lengan Budi. Tetapi saya bisa melihatnya.
Ujung lengan setelan jas Budi yang sedikit usang. Dan pegangan tas bermerek yang dipamerkan wanita itu tampak kotor karena terlalu sering dipakai. Berlawanan dengan kata-kata mereka, sangat jelas bahwa kehidupan mereka tidaklah semewah itu. Tapi aku sedikit mengerti, kok, perasaan Mbak Maya. Usia sudah kepala 4, status janda, mana ada pria normal yang mau. Makanya, begitu ada om-om tidak jelas yang mau menikahimu, biarpun dia tidak punya uang, kamu langsung terima saja, kan? Wanita itu menatap gaun sutra biru dongker yang saya kenakan dari atas ke bawah, lalu tertawa mengejek. Momen pernikahan kedua, kok, pakai gaun warna gelap begini? Memangnya mau ke pemakaman? Oh, apa mungkin malu ya pakai warna putih? Benar juga, sih. Di usiamu sekarang, kalau pakai gaun pengantin putih, orang-orang bisa ilfil. Salut deh, tahu diri juga ternyata. Kata-katanya seperti pisau tajam. Permukaannya dilapisi dengan kesopanan palsu, tetapi isinya berusaha mengoyak harga diri saya. Suasana di sekitar kami sudah sangat buruk. Beberapa tamu lain yang melihat dari kejauhan mulai beranjak dari kursi mereka karena merasa tidak nyaman. Staf hotel yang tadi menegur mereka tampak panik berkomunikasi melalui walkie-talkie dengan atasannya, bingung harus berbuat apa. Hei Maya, kapan pasangan hasil kompromimu itu kembali? Jangan-jangan dia takut melihatku dan kabur ke toilet? Budi tertawa sinis sambil celingak-celinguk. Padahal aku sudah menunggunya, loh. Sebagai mantan suamimu, aku mau berterima kasih karena dia sudah mau memungut wanita membosankan sepertimu. Atau jangan-jangan dia memang pria rendahan yang tidak berani menunjukkan wajahnya di depan manajer elit sepertiku? Cukup. Saya mengatakannya dengan suara pelan, tetapi tegas dan jelas. Tidak ada kemarahan. Saya hanya tidak ingin tempat yang sakral ini, gerbang baru dalam hidup saya, dinodai lebih jauh oleh kata-kata kotor mereka. Apapun yang kalian pikirkan, itu hak kalian. Tapi jika kalian terus membuat keributan di sini, saya akan memanggil polisi. Tempat ini bukan panggung untuk memuaskan ego kalian. Polisi? Kata tak terduga yang keluar dari mulut saya membuat Budi terdiam sejenak, sebelum wajahnya kembali memerah karena marah. Dia tidak pernah menyangka mantan istri yang selama ini dia anggap tidak akan pernah berani melawannya, akan melontarkan kata-kata sekeras itu. Jangan bercanda. Aku ini kasihan padamu, makanya aku repot-repot menyapamu. Jangan sombong, kamu itu cuma numpang hidup dari hasil kerjaku selama 15 tahun. Kamu itu wanita kosong yang tidak bisa apa-apa tanpaku. Budi berteriak sambil melangkah maju lebih dekat ke arah saya. Tangan kanannya yang terangkat tanpa sadar sedikit gemetar. Sikapnya yang mencoba mendominasi dengan kekerasan dan ketakutan saat kata-katanya tidak lagi mempan, mengingatkan saya pada sisi terburuknya di masa lalu. Menangis dan minta maaf. Katakan, aku menyesal berpisah denganmu. Aku yang salah. Coba katakan itu sambil bersujud di sini sekarang. Kalau kamu melakukannya, aku mungkin akan pergi sebelum pasangan menyedihkanmu itu datang. Wajahnya menegang karena emosi, matanya memerah. Dia begitu putus asa untuk membuktikan superioritasnya sampai-sampai tidak lagi peduli pada sekelilingnya. Saya tidak mengalihkan pandangan darinya. Saya tidak mundur sedikit pun, hanya terus menatap lurus pada pria yang menyedihkan itu. Namun, bagi orang lain yang tidak tahu ceritanya, saya pasti terlihat seperti wanita malang yang diintimidasi oleh mantan suami yang kasar dan tidak masuk akal. Istri barunya, sambil memegang ponsel, menggumam pelan, "Wah, drama seru, nih," lalu menekan tombol rekam video. Lobi hotel yang tanpa jalan keluar. Mantan suami yang terus melontarkan kata-kata hinaan. Istri barunya yang menikmati semua itu. Dan saya, berdiri sendirian dalam diam di hadapan mereka. Tetapi di dalam hati saya, ada ketenangan mutlak yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Tangan kanan Budi yang terangkat tampak gemetar di udara. Matanya memerah, jelas sekali dia berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Suasana di sekitar kami benar-benar beku. Beberapa orang yang menonton dari kejauhan bahkan menahan napas karena takut. Apa? Kamu tidak dengar? Aku bilang, bersujud dan katakan kamu yang salah. Teriakan Budi menggema dengan kasar di lobi hotel yang langit-langitnya tinggi. Alunan musik piano yang tadinya mengalun merdu entah sejak kapan telah berhenti. Mendengar keributan yang tidak biasa itu, akhirnya manajer hotel bersama beberapa staf berlari tergopoh-gopoh menghampiri kami. "Permisi, Bapak. Mohon tenang. Jika Bapak terus berteriak, ini akan sangat mengganggu kenyamanan tamu-tamu lainnya. Kami mohon Bapak untuk meninggalkan area lobi," kata manajer parubaya itu sambil membungkuk dalam-dalam dengan sikap sopan namun tegas. Namun, Budi yang sudah gelap mata menganggap sikap hormat itu sebagai penghinaan terhadap harga dirinya. "Jangan bercanda.
Kamu pikir aku ini siapa? Aku ini manajer PT Trijaya Makmur, perusahaan dagang besar. Kami, para elit, ini mau makan di hotelmu dengan paket 5 juta per orang. Berani sekali kamu mengusir tamu. Budi berteriak sambil mendekati manajer seolah hendak mencengkeram kerah bajunya, meneriakkan jabatan dan nama perusahaannya dengan bangga. PT Trijaya Makmur. Memang nama itu cukup dikenal sebagai perusahaan kelas menengah. Tetapi jelas bukan perusahaan raksasa yang akan mendapatkan perlakuan istimewa di hotel semewah ini. Meskipun begitu, dia bertingkah seolah dirinya adalah pusat dunia. Betul. Kami ini tamu penting di hotel ini. Tidak bisa dipercaya kalian lebih membela nenek-nenek kampungan ini dan mengusir kami. Timpal istri barunya dengan suara melengking sambil terus merekam dengan ponselnya. Kameranya menyapu wajah saya, manajer, dan para tamu di sekitar dengan kurang ajar. Video ini aku siarkan langsung di akun Instagramku yang followernya 10.000. Terjebak drama mantan istri di hotel mewah, pihak hotel malah tidak profesional. Pasti viral, nih. Mendengar kata-kata wanita itu, wajah manajer dan para staf seketika pucat pasi. Di zaman sekarang, penyebaran informasi negatif di media sosial bisa langsung merusak reputasi hotel. Betapapun tidak masuk akalnya keluhan pelanggan, mereka tidak bisa begitu saja mengusirnya dengan paksa. Saya bisa merasakan para staf mencoba menghubungi polisi secara diam-diam, tetapi butuh waktu sampai mereka tiba. Hahaha, bagus. Lakukan saja. Sebarkan wajah menyedihkan wanita ini ke seluruh dunia. Budi tertawa keji sambil kembali menghadap saya. Saat itulah, dari arah pintu masuk lobi, terdengar suara teriakan yang saya kenal. Maya. Apa-apaan ini? Itu adalah Rina dan Dewi, sahabat-sahabat saya sejak kuliah yang tiba sedikit lebih awal untuk merayakan pernikahan saya. Melihat pemandangan aneh dengan saya di tengahnya, dan mengenali sosok Budi, mereka berlari dengan wajah panik. Mas Budi, apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini adalah hari penting untuk Maya. Kumohon, pergilah. Rina berdiri di depan saya, melindungiku, sambil berteriak pada Budi. Namun, melihat sahabat-sahabat saya, Budi justru semakin menyeringai. Oh, kalian juga di sini? Memang benar, ya, teman itu mencerminkan diri sendiri. Kumpulan ibu-ibu kampungan yang tidak berubah. Apa yang mau kalian rayakan di hotel mewah begini? Paling-paling cuma mau ikut kecipratan rezeki dari kakek-kakek aneh yang memungut Maya, kan? Apa? Beraninya kamu bicara sekasar itu. Maya, kamu tidak apa-apa? Tidak terluka, kan? Rina gemetar karena marah, sementara Dewi menggenggam tangan saya erat. Hati saya menghangat oleh kebaikan mereka. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir, bisik saya sambil tersenyum tipis. Tapi dari luar, situasi ini pasti terlihat seolah saya benar-benar terpojok. Dikelilingi oleh mantan suami yang mengancam, istri barunya yang merekam untuk mengancam di media sosial, staf hotel yang kebingungan, dan sahabat-sahabat yang ketakutan. Hei, Maya. Sampai kapan mau bersembunyi di belakang teman-temanmu? Mana pasangan hebatmu itu? Kabur dia setelah melihatmu dihina begini? Memang nasibmu itu tidak akan pernah dicintai siapa-siapa. Hidupmu memang pantasnya kosong. Suara Budi semakin meninggi. Dia yakin saya akan menangis terseduh-seduh dan menunjukkan pemandangan yang menyedihkan. Dia yakin saya, karena takut menjadi tontonan, akan menyerah seperti dulu dan memohon, sudah, hentikan. Aku yang salah. Cepat bersujud. Kalau kamu minta maaf padaku di sini sekarang, aku akan berbaik hati tidak menyebarkan video ini. Kalau kamu tidak mau kenangan pernikahan menyedihkanmu ini hancur lebur, cepat berlutut. Budi berteriak sambil akhirnya menerobos Rina, mendorong bahunya dengan kasar, dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram saya. Rina menjerit saat kehilangan keseimbangan. Jangan! Teriak Dewi. Tawa cabul istri baru Budi menggema saat dia terus merekam. Manajer hotel mencoba menahan, "Bapak, tolong." Tepat pada saat itu, sebuah perasaan sedingin es mengalir di dalam diri saya. Saya tidak akan membiarkan sahabat-sahabat saya disakiti lebih jauh. Saya tidak akan membiarkan tempat sakral ini dinodai. Saya tidak menghindar dari tangan Budi yang terulur. Saya hanya menatap lurus ke matanya dengan tatapan tajam menusuk. Seketika, gerakan Budi terhenti. Di mata saya, tidak ada ketakutan, keputusasaan, ataupun kesedihan. Hanya ada pandangan dingin yang seolah menatap rendah badut yang menyedihkan. Dia terdiam, kehilangan kata-kata. Dan hinaan berikutnya yang hendak dia lontarkan, tidak akan pernah sempat terucap.
Karena keheningan sesaat yang terasa abadi itu dipecahkan oleh sebuah suara bariton yang dalam, rendah, namun terdengar sangat jelas dari belakang. "Maya, maaf membuat Anda menunggu." Sapaan untuk para tamu ternyata memakan waktu sedikit lebih lama. Saat suara yang tenang dan berwibawa itu menyentuh gendang telinga, udara tegang di lobi hotel seolah sirna seperti sihir. Wajah Budi menjadi pucat pasi. Tangannya yang tadinya terangkat, membeku di udara. Istri barunya yang tertawa cekikikan, kini membatu dengan ponsel masih di tangannya, seolah disiram air es. Perlahan, mereka menoleh. Di ujung pandangan mereka, berdiri seorang pria parubaya. Usianya sekitar pertengahan hingga akhir 50-an. Rambutnya yang mulai memutih ditata rapi ke belakang. Dia mengenakan setelan 3 potong berwarna abu-abu arang yang pas sekali di badannya. Tidak ada aksesori mencolok, tetapi siapapun bisa melihat bahwa setelan itu adalah jahitan khusus sebuah bespoke suite yang dibuat dengan presisi sempurna dari bahan berkualitas terbaik. Dia berjalan ke arah kami dengan langkah tenang, tidak terburu-buru. Dia tidak meninggikan suaranya, tidak juga menunjukkan sikap mengintimidasi. Hanya dengan kehadiran dan langkahnya saja, dia seolah menguasai seluruh ruangan. Sebuah aura ketenangan dan kelas yang berbeda. Itu adalah aura khas yang hanya dimiliki oleh seorang elit sejati yang telah melewati berbagai rintangan dan memikul tanggung jawab besar selama bertahun-tahun. Siapa kamu?" tanya Budi dengan suara serak, berusaha keras mengeluarkannya. Sikap arogannya yang tadi lenyap tak berbekas. Dia seperti hewan kecil yang berhadapan dengan predator raksasa, tanpa sadar mundur setengah langkah. Namun, pria itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Budi. Dia melewatinya seolah Budi hanyalah kerikil di jalanan. Dia kemudian berdiri dengan gerakan alami di samping saya, lalu tersenyum lembut kepada saya dan sahabat-sahabat saya. "Mohon maaf, Mbak Rina, Mbak Dewi. Kalian sudah datang lebih awal, tapi saya terlambat menyambut." "Maya, Anda tidak apa-apa?" "Sepertinya tadi sedikit ribut." "Iya, aku tidak apa-apa." "Bukan masalah besar," jawab saya sambil menatapnya dan tersenyum dengan tulus penuh rasa lega. Pria parubaya dengan aura tenang inilah suami baru saya, Baskoro Adiwijaya. Hanya dengan dia berdiri di samping saya, semua kata-kata jahat dan hinaan yang Budi lontarkan tadi terasa seperti debu yang tidak berarti. Budi mengira saya lari ke biro jodoh dan menerima siapa saja sebagai kompromi, tapi dugaannya meleset jauh. Ada rahasia yang tidak akan pernah dia pahami. 2 tahun lalu, saat Budi menceraikan saya dengan alasan tidak masuk akal, dan mengusir saya dari rumah hanya dengan barang-barang seadanya. Teman-teman saya memang menghibur, jangan pikirkan omongan pria brengsek itu. Tapi Budi dan istri barunya pasti yakin saya sedang berada di titik terendah, menangis setiap malam, dan menjalani hidup yang menyedihkan. Memang, pada awalnya saya dilanda rasa kehilangan yang luar biasa. Selama 15 tahun, saya hidup dengan keyakinan bahwa mendukungnya adalah satu-satunya tujuan hidup saya. Namun, saat saya menghabiskan waktu sendirian di kamar yang sepi, sebuah pemikiran yang selama ini terpendam di dalam diri saya mulai membara. Apakah saya benar-benar wanita kosong dan membosankan? Sebelum menikah, saya bukanlah orang yang tidak kompeten. Saya lulus dari jurusan ekonomi di universitas dengan nilai yang sangat baik. Tetapi, karena keinginan kuat Budi yang menganggap bahwa wanita seharusnya berada di rumah dan mendukung suami, saya melepaskan karier saya. Saya membuat keputusan. Daripada meratapi nasib, saya akan merebut kembali hidup saya. Sejak saat itu, saya belajar mati-matian seolah kesurupan. Saya memangkas waktu tidur hingga batas minimum, menggunakan tabungan saya untuk mendalami kembali pengetahuan profesional tingkat tinggi dan bahasa Inggris bisnis yang pernah saya tinggalkan. Setahun kemudian, saya berhasil mendapatkan sertifikasi manajemen dan keuangan internasional yang sangat sulit. Saya, yang tadinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, berhasil mendapatkan tiket masuk ke tim restrukturisasi perusahaan di sebuah firma konsultan multinasional. Saya terlibat dalam proyek-proyek di luar negeri, bekerja siang dan malam, dan berjuang keras untuk memulihkan banyak perusahaan. Di medan perang bisnis yang keras namun memuaskan itulah, saya bertemu dengan Baskoro. Dia adalah klien dari salah satu proyek restrukturisasi perusahaan besar yang saya tangani, seorang tokoh penting yang namanya sangat disegani di industrinya. Dia tidak pernah sekalipun meremehkan saya sebagai wanita membosankan yang hanya bisa di rumah. Dia sangat menghargai kemampuan analisis saya, kegigihan saya, dan terutama, kekuatan mental saya yang bangkit kembali setelah kehilangan segalanya.
Dia mencintai dan menghormati saya sebagai mitra bisnis dan sebagai seorang manusia. Hei, jangan mengabaikanku. Beraninya kamu memunggungiku? Teriakan melengking Budi kembali memecah lamunan saya. Harga dirinya yang kecil itu tampaknya terluka parah karena merasa diabaikan sepenuhnya. Wajahnya memerah padam, dan dia kembali melontarkan kata-kata kasar ke punggung Baskoro. Pria ini masih belum sadar. Dia tidak tahu betapa mengerikannya lawan yang sedang dia hadapi. Hei, jangan mengabaikanku. Beraninya kamu memunggungiku? Suara melengking Budi kembali menggetarkan udara di lobi. Rasa malu karena eksistensinya dianggap tidak ada, telah membakar habis harga dirinya yang murah. Wajahnya memerah, napasnya tersengal, dan dia mencoba melangkah mendekati punggung lebar Baskoro. Hei, kakek. Kamu tuli. Aku ini mantan suami Maya. Jadi kamu pria malang yang memungut wanita ini, ya? Mendengar suara cabul itu, Baskoro perlahan berbalik. Tidak ada sedikit pun kemarahan atau kepanikan. Matanya yang tenang dan dalam seperti danau menatap lurus ke arah Budi. Ditatap dengan pandangan penuh wibawa itu, Budi tanpa sadar tersentak dan mundur setengah langkah. Mungkin instingnya memperingatkan bahwa pria ini bukanlah tandingannya. Tetapi di belakangnya, istri barunya masih berdiri dengan ponsel di tangan, dan ada banyak mata yang menonton. Mundur sekarang berarti kekalahan baginya. Budi berusaha menguatkan diri, membusungkan dadanya dengan dibuat-buat, dan menatap Baskoro dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Gayanya saja yang sok berwibawa. Tapi mataku tidak bisa dibohongi. Setelan jas kampungan tanpa logo merek, jam tangan murahan. Paling-paling kamu ini pensiunan yang hidup dari uang pesangon, atau pegawai rendahan di perusahaan kecil yang tidak jelas, kan? Mendengar ucapan Budi, istri barunya yang masih merekam video ikut tertawa. Hahaha. Benar banget. Kakek, penampilanmu yang sederhana itu norak sekali di hotel mewah begini. Setelan jas Mas Budi jauh lebih mahal dan kelihatan lebih elit. Lihat semua. Ini dia pasangan kompromi si tante tua. Dia melambaikan tangan ke kamera, terus melontarkan kata-kata kejam dengan kepolosan yang dibuat-buat. Mereka tidak mengerti. Pakaian yang dikenakan Baskoro tidak memerlukan logo mencolok untuk menunjukkan kelasnya. Itu adalah pakaian pesanan khusus berkualitas tertinggi. Jam tangan yang sedikit terlihat dari balik lengan kemejanya adalah model antik dari merek ternama dunia yang harganya bisa untuk membeli sebuah rumah. Tetapi di mata mereka, itu hanyalah barang tua yang murah. Kalian berdua sudah keterlaluan. Cukup. Rina, sahabat saya, tidak tahan lagi dan hendak maju dengan suara bergetar karena marah. Tetapi Baskoro dengan tenang mengangkat tangannya, menghentikannya, dan tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Mbak Rina. Serahkan saja pada saya. Sikapnya yang begitu tenang membuat Rina, Dewi, dan saya sendiri merasa anehnya menjadi lebih damai. Baskoro kembali menghadap Budi. Alih-alih marah, ekspresinya justru seperti melihat anak hilang yang sedang merengek penuh kesabaran. Maafkan saya. Saya adalah suami istri saya. Saya tidak tahu kalau Anda sengaja datang ke gerbang baru kami untuk memberikan selamat. Salam kenal, katanya. Istri? Wajah Budi semakin menegang. Cara Baskoro menyebut saya istri dengan nada yang begitu menghargai dan bangga, membuatnya tidak tahan. Jangan bercanda. Memanggil nenek-nenek kosong yang cuma bisa masak itu istri, kamu tidak malu? Aku sudah membuang wanita ini demi wanita yang lebih muda dan berharga. Melihat kakek-kakek rendahan sepertimu memungut sampahku dan merasa bangga, aku jadi kasihan. Kata-kata yang keluar dari mulut Budi kini hanyalah hinaan membabi buta. Dia mati-matian mengayunkan pedang kata-katanya hanya untuk membuktikan bahwa pilihannya benar, bahwa dialah pemenangnya. Semakin dia melakukannya, semakin menggelikan dan menyedihkan penampilannya. Permisi, Bapak. Hinaan Anda sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kami akan segera menghubungi polisi. Akhirnya manajer hotel dengan wajah serius mengambil walkie-talkie-nya. Staf lain mulai bergerak, perlahan-lahan mengepung Budi dan istrinya. Tetapi sekali lagi, Baskoro dengan tenang menggelengkan kepala pada manajer. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi polisi tidak perlu. Sirene mobil polisi tidak cocok untuk hari yang baik ini. Lagi pula, mereka hanya sedang sedikit salah paham. Salah paham? Budi menyalak. Apa yang salah paham? Aku ini manajer di PT Trijaya Makmur. Dunia kita, penghasilan kita, status sosial kita, semuanya berbeda jauh. Sadar dirilah. Budi meneriakkan jabatannya seolah itu adalah seluruh identitasnya. PT Trijaya Makmur. Saat mendengar nama itu,
saya melihat kilatan tajam sekejap di mata Baskoro. Seperti seorang pemain catur yang bidaknya mendarat tepat di posisi yang diinginkan. Oh, begitu. PT Trijaya Makmur. Tentu saja, itu perusahaan yang sangat hebat, kata Baskoro. Tidak ada sedikit pun sindiran dalam kata-katanya. Namun, nada bicaranya yang teramat sopan justru semakin memancing amarah Budi. Jangan sok tenang. Kalau kamu memang sehebat itu, tunjukkan jabatanmu. Paling-paling pekerjaanmu memalukan dan tidak bisa disebut, kan? Hei, keluarkan kartu namamu. Biar aku lihat betapa rendahnya dirimu dan menertawakanmu. Budi dengan histeris mengulurkan tangannya, menuntut kartu nama dari Baskoro. Istri barunya pun ikut-ikutan. Hahaha, kartu nama si kakek. Nanti aku zoom di video, ya. Sambil mendorong ponselnya ke dekat wajah Baskoro. Semua orang di lobi menahan napas, menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah kegilaan mantan suami yang mengamuk dan istri barunya yang tertawa cabul, Baskoro hanya dengan tenang dan perlahan merogoh saku jasnya. Mereka telah membuka kotak Pandora yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh, tanpa menyadari bahwa di dalamnya terdapat keputusasaan mutlak yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke akar-akarnya. Gerakan Baskoro begitu tenang dan berkelas. Di tengah lobi yang senyap dan tegang, hanya dia yang seolah bergerak dalam alur waktu yang berbeda, dengan anggun merogoh saku bagian dalam jasnya. Dia mengeluarkan sebuah dompet kartu nama yang terbuat dari kulit kordofan hitam berkualitas terbaik. Desainnya sangat sederhana tanpa hiasan apapun, tetapi siapapun yang mengerti akan langsung tahu bahwa itu adalah karya pengrajin ahli yang memancarkan kemewahan sejati. Karena Anda sudah berbaik hati memperkenalkan perusahaan dan jabatan hebat Anda sebagai manajer, sudah sepantasnya saya juga membalas salam sebagai orang yang beradab, bukan? Terutama kepada mantan suami istri saya, kata Baskoro dengan senyum tenang yang tak terbaca, sambil menyodorkan selembar kartu nama dengan kedua tangannya secara sopan. Sikap Budi sebagai balasannya sangat kontras dan kasar. Jangan sok formal. Biar aku lihat sendiri kakek rendahan macam apa kamu ini. Umpatnya sambil menyambar kartu nama itu dengan satu tangan. Mari kita lihat. Nama perusahaan antah berantah apa dan jabatan menyedihkan apa yang tertulis di sini. Biar manajer elit dari PT Trijaya Makmur ini yang menilai, katanya sambil menyeringai, lalu menurunkan pandangannya ke kertas kecil di tangannya. Di sampingnya, istrinya mengarahkan kamera ponsel ke kartu nama itu. Siaran langsung kartu nama kakek-kakek rendahan. Ayo lihat semua. Teriaknya dengan suara melengking, sama sekali tidak peka pada situasi. Tetapi, kalimat penuh kemenangan Budi tidak pernah selesai. Pandangannya yang sedang menelusuri tulisan di kartu nama itu tiba-tiba berhenti, seolah direkatkan dengan lem super kuat. Hah? Suara aneh seperti udara yang bocor keluar dari mulut Budi. Wajahnya yang tadinya menyeringai, dalam sekejap menjadi pucat pasi. Matanya terbelalak seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, terpaku pada tulisan di kartu nama itu. Kemudian, bola matanya mulai bergetar hebat. Mas Budi, kenapa? Apa yang tertulis di situ? Tanya istrinya dengan polos. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa wajah suaminya tiba-tiba berubah. Nusantara Global Holding. Apa itu? Belum pernah dengar. Nama PT Trijaya Makmur punya Mas Budi jauh lebih keren. Terus, jabatannya. Presiden Direktur? Hah? Presiden Direktur. Mendengar nama perusahaan dan jabatan yang dibacakan oleh wanita itu, bisik-bisik kaget seketika menyebar di antara staf hotel dan tamu-tamu lain. Apa? Jangan-jangan itu Nusantara Global yang itu? Reaksi itu sangat wajar. Nusantara Global Holding. Itu adalah nama sebuah grup konglomerat raksasa yang bisnisnya merambah ke berbagai sektor, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Keuangan, properti, teknologi, hingga konsultan manajemen skala besar. Mereka adalah penguasa absolut yang berada di puncak berbagai industri. Sebuah perusahaan super besar yang namanya hampir setiap hari muncul di berita ekonomi TV atau majalah bisnis terkemuka. Dan yang paling penting, sebuah fakta yang saya ketahui dengan sangat baik. Perusahaan dagang tempat Budi bekerja, PT Trijaya Makmur, adalah salah satu anak perusahaan yang beberapa tahun lalu diakuisisi sepenuhnya oleh Nusantara Global Holding, dan hingga kini berada di bawah naungan kerja sama modal mereka. Artinya, pria parubaya dengan senyum tenang yang berdiri di hadapannya saat ini adalah penguasa absolut yang berada jauh di atas langit, bos dari segala bos, pemegang kendali penuh atas nasibnya. Presiden direktur dari seluruh grup perusahaan itu sendiri. Nggak.
Gak mungkin. Suara aneh seperti erangan keluar dari tenggorokan Budi. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Tangan kanannya yang memegang kartu nama itu bergetar hebat. Sikap arogannya yang tadi, wajah kemenangannya yang merendahkan saya, semuanya lenyap tak berbekas. Dia membeku di tempat, seperti katak malang yang dipatuk ular raksasa. Ada masalah. Apakah ada yang kurang jelas dari tulisan di kartu nama saya? Tanya Baskoro dengan suara yang tetap tenang, namun dalam dan tak terbaca. Pertanyaan pelan itu seolah menjadi pemicu yang meledakkan kepanikan di dalam diri Budi. Bohong. Ini pasti bohong. Budi tiba-tiba berteriak histeris. Wajahnya yang pucat kini berubah merah padam. Kakek-kakek kampungan sepertimu tidak mungkin jadi presidir Nusantara Global. Ini pasti kartu nama palsu. Atau cuma orang yang namanya kebetulan sama. Iya, pasti begitu. Maya sengaja menyuruh orang di percetakan pinggir jalan untuk membuatnya karena tidak mau kalah dariku. Kamu pikir bisa menipuku dengan gertakan murahan seperti ini? Budi meremas kartu nama di tangannya, mati-matian mencoba menolak kenyataan. Harga dirinya yang kecil dan rapuh dengan sekuat tenaga menolak realitas paling kejam dan mengerikan baginya. Bahwa suami baru mantan istrinya adalah bos tertinggi dari grup perusahaan tempatnya bekerja. Mas Budi, maksudnya apa? Kakek ini bohong. Istrinya yang sama sekali tidak memahami gawatnya situasi, hanya memiringkan kepala sambil terus mengarahkan kamera ponsel. Diam kamu, bentak Budi pada istrinya, lalu kembali menatap Baskoro dengan mata memerah. Ketakutan dan kepanikan jelas tergambar di matanya. Cukup sandiwaranya. Kartu nama itu cuma kertas, bisa dipalsukan. Kalau kamu benar-benar Presiden Direktur Nusantara Global Holding, tunjukkan buktinya sekarang. Bukti yang bisa diterima semua orang. Teriakan Budi yang putus asa dan memekakkan telinga menggema sia-sia di lobi hotel. Semakin keras dia berteriak palsu dan bohong, semakin pekat warna keputusasaan yang terpancar di wajahnya. Semua orang yang melihatnya menatap dengan pandangan dingin. Jauh di dalam hatinya, dia sudah mulai menyadarinya. Aura asli yang terpancar dari pria di hadapannya. Setelan jas sempurna yang seolah menyatu dengan tubuhnya. Dan yang terpenting, ketenangan seorang pemenang sejati yang tidak goyah sedikit pun meski dihina habis-habisan. Semua itu membuktikan bahwa pria ini bukanlah orang sembarangan. Baskoro menatap Budi yang meronta-ronta dengan pandangan yang seolah mengasihani seorang badut, lalu menghela napas pelan. Bukti? Baiklah. Mungkin ini waktu yang tepat. Sambil berkata begitu, Baskoro dengan tenang mengeluarkan smartphone model terbaru dari saku jasnya. Dia mulai mengoperasikannya untuk menelepon seseorang. Gerakannya yang tenang dan tanpa celah itu mulai menghitung mundur menuju kehancuran Budi yang tak terhindarkan. Baskoro dengan tenang mengoperasikan smartphone-nya. Gerakannya begitu anggun, seolah sedang memilih merek wine di restoran mewah. Dia menyentuh layar, menekan tombol panggil, lalu dengan perlahan mendekatkan ponsel ke telinganya. Selama nada sambung berbunyi, lobi hotel yang luas itu diselimuti keheningan total, seolah waktu berhenti. Para tamu yang menonton dari jauh menahan napas, mengikuti setiap detiknya. Pasti cuma gertakan. Paling-paling dia menelepon temannya untuk pura-pura jadi bos. Dia pikir aku bisa ditipu dengan sandiwara murahan begitu, gumam Budi, tetapi suaranya sudah kehilangan semua kesombongannya dan terdengar bergetar hebat. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Kakinya yang berusaha tegar, gemetar seperti anak rusa yang baru lahir. Instingnya berteriak memberinya peringatan. Aura yang dipancarkan pria di hadapannya, barang-barang super mewah yang dikenakannya, dan terutama, kepercayaan diri absolut yang tidak goyah. Semua itu secara diam-diam membuktikan bahwa pria ini adalah orang yang sesungguhnya. Halo, ini saya. Maaf mengganggu di hari libur. Bukan hal yang penting, hanya ada sesuatu yang ingin saya konfirmasi. Suara Baskoro begitu tenang dan santai, seolah sedang mengobrol dengan teman lama. Tidak ada yang tahu siapa yang diteleponnya. Tetapi jika bos dari grup konglomerat raksasa itu menelepon seseorang secara langsung, pastilah orang itu memiliki jabatan yang sangat tinggi. Begini. Saya kebetulan bertemu dengan seseorang di lobi hotel yang mengaku sebagai manajer di perusahaan Anda. Katanya dia karyawan elit yang sangat berprestasi. Namanya Budi Hartono. Bisa tolong periksa data personalia dan evaluasi kinerjanya belakangan ini? Saat kalimat itu terdengar, wajah Budi akhirnya berubah dari pucat menjadi kelabu seperti mayat. Hei, kamu bicara dengan siapa? Hentikan. Hentikan sandiwara bodohmu. Budi berteriak histeris, dan mencoba merebut ponsel Baskoro. Namun, beberapa staf hotel yang sejak tadi waspada, dengan sigap membentuk barikade dan menghalangi jalannya.
Para penonton pun mulai memandangnya sebagai orang berbahaya. Berani sekali dia menyerang presidir perusahaan sebesar itu, sebaiknya panggil polisi saja. Mas Budi, kenapa sih? Jangan panik begitu. Itu kan cuma gertakan kakek-kakek, kata istrinya dengan suara riang, sama sekali tidak memahami situasi. Sudah kubilang diam. Bentak Budi pada istrinya dengan mata memerah. Wanita itu tersentak kaget. Disinilah dia akhirnya mulai sadar bahwa mereka telah terjerumus ke dalam situasi yang sangat mengerikan. Senyum palsunya lenyap, dan dia buru-buru menurunkan ponsel yang sejak tadi merekam video. Baskoro melanjutkan percakapannya, seolah tidak mendengar teriakan Budi sama sekali. Oh, begitu. Masuk perusahaan 20 tahun dan baru bisa menjadi manajer. Beberapa tahun terakhir tidak ada prestasi penjualan yang menonjol, tidak disukai bawahan. Dan tingkat pengunduran diri di divisinya menjadi masalah. Terlebih lagi, ada dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Pengeluaran untuk biaya representasi yang tidak wajar sedang diselidiki secara internal oleh tim audit. Baskoro dengan tenang mengulangi isi laporan yang dia dengar dari telepon. Udara di lobi benar-benar membeku. Itu adalah informasi personalia internal yang sangat rahasia, catatan penipuan fatal yang tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Hentikan. Bohong. Itu pasti salah. Aku ini elit. Suara jeritan tertahan keluar dari tenggorokan Budi. Dia tahu, di PT Trijaya Makmur, dia dibenci oleh para karyawan muda karena menjadi atasan yang suka melakukan power harassment. Dan yang terpenting, tas-tas bermerek dan makan malam mewah untuk istri barunya dia biayai dengan memalsukan kwitansi seolah-olah itu adalah biaya entertain untuk klien fiktif. Dia telah berulang kali menggelapkan dana perusahaan. Rahasia kotor yang dia kira tidak akan pernah terbongkar, kini diungkapkan di depan umum, langsung dari mulut presiden direktur grup perusahaannya. Tidak, laporan detailnya bisa menyusul hari Senin. Tapi ini masalah serius yang menyangkut kepatuhan grup. Tolong sampaikan salam saya kepada atasannya, Direktur Utama Penjualan, dan juga kepada Presiden Direktur PT Trijaya Makmur, Pak Santoso. Baik, terima kasih. Sampai nanti. Setelah menutup telepon, Baskoro dengan gerakan tenang memasukkan kembali ponselnya ke saku jas. Dia kemudian perlahan menghadap Budi. Tatapannya telah berubah dari yang tadinya penuh kesabaran, menjadi tatapan dingin seorang penguasa absolut. Orang yang saya hubungi barusan adalah Direktur Personalia di PT Trijaya Makmur. Kebetulan dia sedang main golf, tapi sebagai seorang direktur, dia tahu persis kondisi manajer elitnya, termasuk status penyelidikan tim audit. Oh, dan soal Pak Santoso. Getaran di bibir Budi membentuk nama bos tertinggi di perusahaannya sendiri. Pria yang selama ini harus dia jilat setengah mati. Pria yang keberadaannya seperti dewa di atas awan. Dan pria di hadapannya ini memanggilnya hanya dengan sebutan Santoso, seolah memanggil bawahan biasa. Itu hanya berarti satu hal yang sangat kejam. Pria ini adalah Presiden Direktur Nusantara Global Holding yang asli. Dewa absolut yang memegang penuh nasibnya. Sepertinya posisi Anda sebagai elit dan kehidupan mewah yang Anda banggakan tidak sekokoh yang Anda kira, kata Baskoro. Kata-katanya seperti pisau dingin yang menusuk dalam ke dada Budi. Tadi Anda menghina istri saya sebagai wanita kosong dan membosankan. Anda meniadakan seluruh hidupnya yang selama 15 tahun telah mengabdi pada Anda, dan mencoba melukainya dengan kata-kata kotor. Tapi dari sudut pandang saya, hidup Anda yang menggelapkan dana perusahaan dan hanya bisa merendahkan orang lain dengan jabatan palsu, jauh lebih kosong dan menyedihkan. Bagaimana menurut Anda? Kata-katanya yang tenang namun berat itu memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghancurkan harga diri murah yang selama ini Budi pertahankan. Tidak ada lagi tenaga untuk berteriak. Tidak ada lagi kata-kata untuk membela diri. Lutut Budi gemetar hebat, tidak lagi mampu menopang berat badannya. Dia ambruk ke lantai. Dia akhirnya sadar betapa putus asa situasinya. Batu kejahatan yang dia lemparkan telah kembali menjadi batu raksasa ratusan kali lebih besar, dan kini siap menimpa kepalanya. Istri barunya yang berdiri di sampingnya akhirnya memahami gawatnya situasi. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Kata-kata penyalahgunaan dana dan penyelidikan internal cukup untuk membuatnya membayangkan kehancuran yang akan datang. Menyadari bahwa kemewahan Budi ternyata berasal dari hasil kejahatan, dia mulai mundur selangkah demi selangkah, menjauh dari Budi. Saya hanya menatap Budi yang telah kehilangan kata-kata dan wajahnya dipenuhi teror. Sosok pemenang yang 2 tahun lalu membuang saya seperti sampah, sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah seorang pria menyedihkan yang akan kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Kenapa?
Suara parau keluar dari mulut Budi yang telah ambruk di atas karpet tebal lobi. Dia menatap saya dengan tatapan memohon, seperti pendosa yang menemukan seutas benang laba-laba dari neraka. Wajahnya hancur oleh ketakutan dan kebingungan, sikap arogannya lenyap tak berbekas. Kenapa? Kenapa wanita sepertimu bisa menikah dengan presidir perusahaan sebesar itu? Ini tidak masuk akal. Kamu kan cuma ibu rumah tangga membosankan yang tidak bisa apa-apa. Kamu wanita kosong, yang tidak bisa hidup tanpaku. Itu adalah perlawanan terakhirnya, yang menyedihkan terhadap kenyataan yang tidak bisa dia terima. Keyakinan kuatnya bahwa dialah sang elit dan saya adalah sang pecundang, telah hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa memahami, mengapa seorang penguasa absolut yang bahkan tidak bisa dia jangkau seumur hidupnya, memilih wanita tidak berharga yang telah dia buang. Saya hanya menatap Budi yang merangkak di lantai dengan tatapan dingin. Dulu, menyenangkan pria ini adalah segalanya bagi saya. Saya membunuh diri saya sendiri untuk diakui dan dicintai olehnya. Tapi sekarang, dia terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Budi, kamu pikir aku wanita kosong yang tidak bisa hidup tanpa bergantung pada orang lain, ya? Suara tenang saya bergema di lobi yang hening. Suara itu, yang datar dan hanya menyatakan fakta, pasti terdengar sangat mengerikan di telinganya. 2 tahun lalu, saat kamu mengusirku dari rumah, kamu pasti merasa menang, kan? Kamu mendapatkan wanita muda dan cantik, merasa jadi pemenang, dan membuangku sebagai pecundang yang menyedihkan. Kamu bahkan menyebarkan cerita itu ke semua orang. Budi tidak bisa membantah, hanya bisa mengerang. Memang, awalnya aku putus asa. 15 tahun hidupku kau tiadakan begitu saja. Tapi tahu tidak, setelah sendirian, aku sadar. Selama ini aku hanya terpenjara di dalam sangkar kecil bernama dirimu, dan aku sendiri yang membunuh potensiku. Saya melangkah maju mendekatinya. Dia tersentak dan mencoba mundur. Aku tidak hanya menangis pasrah. Selama kamu pamer kehidupan palsumu dengan istri mudamu di media sosial, aku belajar mati-matian. Aku memangkas waktu tidur, mempelajari kembali ilmu ekonomi dan keuangan yang dulu kutinggalkan, dan mendapatkan sertifikasi manajemen internasional. Lalu, aku diterima di sebuah firma konsultan multinasional dan masuk ke tim spesialis restrukturisasi perusahaan. Konsultan multinasional? Gumam Budi dengan bingung. Image mantan istri yang kampungan dan tidak kompeten di otaknya sama sekali tidak cocok dengan kenyataan konsultan internasional yang baru saja saya sebutkan. Iya. Di sana, aku bekerja siang dan malam. Bahkan ikut dalam proyek di luar negeri. Dan dalam sebuah proyek restrukturisasi perusahaan skala besar, aku dikirim sebagai pemimpin tim. Di sanalah aku bertemu dengan Pak Baskoro sebagai klien. Saya menatap Baskoro yang berdiri di samping saya. Dia menatap mata saya dengan lembut dan mengangguk. Istri saya terlalu rendah hati, Baskoro menyambung dengan suara yang tenang namun bangga. Kinerjanya sungguh luar biasa. Terhadap masalah restrukturisasi yang rumit di grup kami, dia memberikan analisis paling detail dan strategi paling tepat. Dan yang terpenting, dia menghadapi setiap karyawan di lapangan dengan tulus dan memiliki kekuatan untuk tidak pernah menyerah. Saya tertarik pada kehebatannya sebagai seorang profesional, dan pada saat yang sama, saya jatuh cinta pada kepribadiannya yang dalam. Mendengar kata-kata Baskoro, desahan kagum terdengar dari orang-orang di sekitar. Rina dan Dewi yang menonton dari jauh, menatap saya dengan bangga sambil menyeka air mata. Karena itulah saya melamarnya. Sayalah yang memohon padanya untuk menjadi pasangan hidup saya. Tidak ada sedikit pun pemikiran sombong seperti memungutnya sebagai kompromi seperti yang Anda katakan. Bagi saya, dia adalah pasangan tak ternilai yang sangat saya hormati. Kata hormati yang diucapkan Baskoro menjadi pukulan telak bagi Budi. Selama 15 tahun, Budi hanya melihat saya sebagai pembantunya. Dia tidak akan pernah bisa memahami perasaan itu. Pria yang tidak bisa mengakui kehebatan orang lain, yang memacari wanita muda hanya untuk memuaskan egonya, yang memamerkan kemewahan palsu dari hasil menggelapkan dana perusahaan. Dibandingkan dia, Baskoro yang melihat esensi diri saya dan mencintai serta menghormati saya sebagai pasangan yang setara, memiliki kelas yang berbeda jauh. Bohong. Itu semua bohong. Budi menatap kosong ke udara, bergumam seperti mesin rusak. Wanita yang dia injak-injak dan anggap rendah, ternyata memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi darinya, bangkit dengan kekuatannya sendiri, dan dilamar dengan penuh hormat oleh penguasa tertinggi di grup perusahaannya. Sementara dirinya, kariernya mandek, dibenci bawahan, dan kini terancam kehilangan segalanya karena menggelapkan dana perusahaan. Dia akhirnya sadar.
Sejak momen dia merasa menang, sebenarnya dialah yang sedang berjalan di jalan menuju kehancuran paling menyedihkan. Saat itu, istri barunya yang sejak tadi membeku, tiba-tiba menjerit. Tunggu. Apa-apaan ini? Dia menunjuk Budi yang masih terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Mas Budi. Maksudnya menggelapkan dana perusahaan itu apa? Jadi tas yang kamu belikan untukku, makan malam di restoran Prancis, semuanya pakai uang kantor? Kamu itu cuma penjahat. Suara melengkingnya yang panik menggema di lobi. Bagi wanita itu, nilai Budi hanyalah sebagai pria elit yang memanjakannya dengan uang. Sekarang setelah kedoknya terbongkar, di matanya, Budi hanyalah sumber penyakit yang menjijikan. Jangan bercanda, ya. Aku tidak mau hidupku hancur gara-gara kakek-kakek sepertimu. Aku akan menuntutmu. Teriaknya histeris, seolah semua ini adalah kesalahan Budi, melupakan perannya sendiri. Wajahnya yang 2 tahun lalu dengan sombong menulis, muda itu kekuatan, kini dipenuhi ketakutan dan kepanikan, terlihat sangat hina. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Yang tersisa di antara mereka, hanyalah hubungan palsu yang hancur dan masa depan yang suram. Jangan bercanda, ya. Aku mau menikahimu karena kamu bilang kamu elit dan punya banyak uang. Teriakan histeris wanita itu menggema di lobi hotel. Tas bermerek mewah yang tadi dipamerkannya, kini dia lemparkan ke lantai seolah itu adalah barang kotor. Gedebok. Isi tasnya dompet rias yang mencolok dan ponsel berhamburan di atas karpet. Menggelapkan dana perusahaan? Ternyata kamu cuma penjahat. Pantas saja akhir-akhir ini kamu jadi pelit soal pembayaran kartu kredit, kamu menipuku. Tunggu. Ini salah paham. Aku tidak menipumu. Budi yang masih di lantai, panik mengayunkan tangannya, mencoba menenangkan wanita itu. Kamu kan juga senang. Kamu selalu bilang, Mas Budi hebat, dan minta dibelikan makan malam mahal dan baju. Lagi pula kita menikah karena saling cinta, kan? Jangan tinggalkan aku. Hah? Saling cinta? Mimpi saja, ya. Wanita itu tertawa sinis, menusuk Budi dengan tatapan tajam. Memangnya cewek usia 20-an sepertiku mau benar-benar cinta sama om-om 47 tahun yang membosankan? Aku cuma mau denganmu karena kamu selalu sombong bilang, aku manajer elit, tidak seperti istri lamaku yang kampungan, aku bisa memberimu uang sebanyak apapun. Aku cuma menjadikanmu ATM. Kamu juga senang kan bisa jalan dengan cewek muda dan cantik sepertiku? Harusnya kita sama-sama untung, tapi aku tidak mau jadi istri penjahat. Tidak sudi. Kata-kata kejam dan terus terang itu keluar dari mulutnya. Budi, yang selama ini bangga telah mendapatkan wanita muda dan cantik, ternyata tidak mendapatkan cinta atau hormat, melainkan hanya parasit yang mengincar uang dan jabatannya. Dihadapkan pada kenyataan pahit itu, Budi kehilangan kata-kata. Mulutnya hanya bisa membuka dan menutup seperti ikan mas koki. Wanita itu, setelah kehilangan minat pada Budi, kini beralih ke Baskoro dengan tatapan memohon. Dia mencoba mendekat dengan suara manja. Anu, Bapak Presiden Direktur. Bapak dengarkan tadi? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Pria ini yang menggelapkan dana perusahaan sendirian. Saya ini korban. Jadi tolong jangan tuntut saya, ya. Ya, dia mencoba menggunakan kemudaan dan pesonanya untuk lolos dari situasi ini. Tetapi seorang pemimpin perusahaan besar yang telah melewati berbagai rintangan, tidak akan tertipu oleh sandiwara murahan seperti itu. Baskoro hanya meliriknya dengan dingin. Lalu berkata dengan nada formal. Apakah Anda benar-benar tidak tahu atau tidak? Itu akan terungkap dalam penyelidikan tim audit dan polisi nanti. Namun, kalaupun Anda tidak tahu, fakta bahwa Anda telah menikmati keuntungan dari dana perusahaan yang digelapkan tidak berubah. Anda saat ini adalah istrinya yang sah. Aset bersama dan gaya hidup kalian akan diselidiki secara ketat. Jangan harap bisa lolos begitu saja. Apa? Mendengar kata-kata dingin Baskoro, sisa-sisa darah di wajah wanita itu seolah terkuras habis. Polisi, penyelidikan, pengembalian dana. Menyadari kengerian yang akan menimpanya, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak. Aku menikah bukan untuk ini. Hidupku tidak akan hancur gara-gara om-om ini. Jangan bercanda. Dia berteriak histeris sambil memegangi kepalanya. Tanpa memungut barang-barangnya yang berserakan, dia berlari tunggang langgang menuju pintu keluar lobi dengan suara sepatu hak tingginya yang berisik. Hei, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Teriak Budi dengan suara menyedihkan. Tetapi wanita itu tidak menoleh sedikit pun, menghilang dari hotel seperti sedang melarikan diri. Lobi kembali hening. Yang tersisa hanyalah seorang pria parubaya yang menyedihkan, tergeletak di atas karpet mewah. Ah!
Budi menatap kosong ke arah pintu tempat wanita itu menghilang. Istri muda yang dibanggakannya telah menghina dan meninggalkannya. Kejahatannya menggelapkan dana perusahaan telah diketahui oleh bos tertinggi grupnya. Bukan hanya kariernya yang hancur, besok dia bisa dipecat dan ditangkap polisi. Dia mungkin akan dituntut ganti rugi miliaran rupiah dan terpaksa bangkrut. Istana kemenangan yang selama 2 tahun ini dia bangun dengan kebohongan, telah runtuh dalam sekejap. Maya. Di dasar keputusasaannya, Budi perlahan menoleh ke arah saya. Matanya seperti pendosa yang mencari pertolongan. Maya. Tolong aku. Budi merangkak di lantai, mendekati kaki saya. Pria yang tadi membentak saya untuk bersujud, kini bersujud di hadapan saya, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Suamimu yang sekarang kan presdir. Dia pasti bisa menghentikan penyelidikan itu. Tolong maafkan aku kali ini. Bicaralah pada suamimu untukku. Kumohon. Kita kan pernah hidup bersama. Saya hanya menatap pria yang merintih di kaki saya tanpa bergerak sedikit pun. Dia tidak menyesal. Dia hanya memohon karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sikap hina di mana dia menjilat mantan istri yang pernah dia buang, membuat saya bahkan tidak lagi merasa marah, hanya bisa menghela napas panjang. 15 tahun, Maya. Kita sudah 15 tahun menjadi suami istri, melewati suka dan duka bersama. Pasti masih ada sedikit rasa kasihan, kan? Kalau aku ditangkap, kamu juga pasti tidak enak hati. Kumohon, Maya, tolong aku seperti dulu. Budi mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih ujung gaun saya. Ujung lengan setelannya yang usang, yang terlihat dari pergelangan tangannya, seolah menjadi simbol dari hidupnya yang palsu. Tolong aku seperti dulu. Saat kata-kata itu sampai di telinga saya, sisa-sisa rasa kasihan terakhir yang saya miliki untuk masa lalu, benar-benar membeku. Jangan sentuh gaunku. Nanti kotor. Saat Budi yang merangkak dengan wajah basah oleh air mata dan ingus mencoba meraih kaki saya mundur selangkah dan berkata dengan dingin. Ujung gaun sutra biru dongker saya melayang di udara, berhasil menghindar dari jari-jarinya yang gemetar. Kehilangan satu-satunya harapan, Budi tersungkur di karpet dengan ekspresi putus asa. 15 tahun? Berani sekali kau mengucapkan kata-kata itu. 2 tahun lalu, saat kau mengusirku, apa yang kau katakan? Kau cuma pembantu tua. Wanita tidak berharga yang hanya numpang hidup dari hasil kerjaku. Kau sendiri yang membuang dan menginjak-injak 15 tahun pengabdianku. Suara saya tidak terdengar marah atau benci. Hanya terdengar seperti hakim yang membacakan fakta dengan dingin. Aku juga tahu kau bersama istri barumu menjelek-jelekanku di mana-mana. Kalian tertawa setiap hari, mengira aku depresi dan hidup sebagai pecundang yang menyedihkan. Kalian sangat menikmati posisi sebagai pemenang, kan? Itu aku hanya. Budi mencoba mencari-cari alasan. Tetapi penampilannya yang menyedihkan saat ini adalah bukti nyata dari semua kebohongannya yang telah terbongkar. Saat kau mencampakkanku, kau pikir kau bisa meraih posisi elit dengan kekuatanmu sendiri. Tapi kau salah. Alasan kau bisa sombong di luar, mentraktir bawahan, dan memakai jas mahal, adalah karena di belakangmu. Aku membatasi pengeluaranku sendiri sampai batas minimum, mengatur keuangan keluarga sampai ke rupiah terakhir untuk menopang fondasi hidupmu. Harga diri palsumu itu hanyalah istana pasir yang berdiri di atas pengorbananku. Saya melirik dingin ke arah tas bermerek yang tergeletak di karpet. Begitu aku sebagai rem tidak ada lagi, kau ditelan oleh ambisimu yang melebihi kemampuanmu. Ingin pamer pada istri muda, ingin terlihat hebat di mata orang lain. Hanya karena itu, kau terus-menerus hidup mewah di luar kemampuanmu. Dan akhirnya, kau bahkan mencuri uang perusahaan. Inilah wujud asli dari kehidupan glamor yang kau inginkan setelah membuangku. Sungguh, menyedihkan sekali. Maya, kumohon. Aku yang salah. Aku mengaku salah. Tolong bicaralah pada presdir itu. Katakan padanya untuk melupakan masalah ini. Sekali ini saja. Kalau tidak, aku bukan hanya akan dipecat, tapi juga akan jadi narapidana. Budi meratap histeris sambil memukul-mukul lantai. Pria yang dulu berkuasa mutlak di rumah dan selalu membentak saya, kini telah membuang semua harga diri dan rasa malunya, memohon dengan cara paling hina yang paling saya benci. Baskoro, yang sejak tadi diam di samping saya, perlahan melangkah maju. Setiap langkahnya membuat udara di lobi semakin berat dan dingin. Bapak Budi, sejak tadi Anda terus memohon pada Maya agar saya menggunakan kekuasaan saya untuk menghentikan penyelidikan. Sepertinya Anda salah paham akan satu hal yang sangat penting. Suara Baskoro yang dalam dan rendah seketika menghentikan ratapan Budi.
Budi menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menunggu dengan cemas kata-kata Baskoro selanjutnya. Anda pikir Maya berhasil mendapatkan saya, seorang presidir perusahaan besar, lalu sebagai balas dendam, saya menekan perusahaan Anda untuk mengungkap kecurangan Anda, begitu? Bukan. Begitu? Gumam Budi. Itulah yang ada di pikirannya. Dia ingin percaya bahwa semua ini adalah jebakan yang direncanakan oleh saya dan Baskoro. Dia ingin percaya dia dijatuhkan oleh kekuasaan besar, bukan karena ketidakmampuannya, agar bisa mempertahankan sisa harga dirinya. Baskoro tersenyum tipis, seolah melihat menembus pikiran dangkal Budi. Lalu, dia dengan tenang mengungkapkan fakta terbesar di balik insiden ini, yang membuat semua orang merinding. Tentu saja tidak. Seorang pemimpin grup sebesar saya tidak akan repot-repot mengurusi masalah sepele seperti penyalahgunaan dana oleh seorang manajer di anak perusahaan. Eksistensi seperti Anda bahkan tidak pernah masuk dalam pandangan saya sehari-hari. Kata-kata Baskoro begitu lurus dan kejam. Betapapun Budi membanggakan jabatannya, dari sudut pandang Puncak, dia hanyalah salah satu dari ribuan roda gigi tak bernama yang tidak pantas diingat. Lalu, kenapa kecurangan Anda bisa terdeteksi dengan begitu cepat dan pasti oleh tim audit? Akan saya beritahu Anda fakta terbesarnya. Baskoro menoleh sejenak ke arah saya dengan tatapan penuh cinta dan hormat, lalu kembali menatap Budi. Setengah tahun yang lalu, Grup Nusantara Global memperkenalkan sistem audit internal terbaru di seluruh anak perusahaan, termasuk PT Trijaya Makmur, untuk memastikan kesehatan finansial dan mendeteksi penipuan. Sistem itu secara otomatis bisa melacak semua biaya representasi yang tidak jelas dan kwitansi fiktif. Suara Baskoro menggema di lobi. Dan orang yang merancang desain utama dari sistem audit internal yang canggih itu, yang membersihkan keuangan Trijaya Makmur secara menyeluruh, dan memimpin pengenalan program untuk mendeteksi penyakit dalam organisasi seperti Anda, adalah pemimpin proyek dari tim konsultan eksternal itu sendiri. Yaitu, Maya Sari, wanita yang kau anggap kosong dan kau buang. Apa? Suara kosong keluar dari mulut Budi. Tubuhnya, kali ini, benar-benar membeku seperti patung. Grup kami membayar honor yang sangat besar kepada tim profesional, tempatnya bernaung untuk proyek ini. Jadi, kau hancur bukan karena Maya membalas dendam padamu. Kau hancur karena Maya, sebagai seorang profesional, melakukan pekerjaannya dengan sempurna dan luar biasa. Dan kau, serangga menyedihkan, kebetulan saja tersangkut di jaring raksasa yang dia ciptakan. Kata-kata Baskoro memiliki kekuatan untuk memusnahkan jiwa Budi sepenuhnya. Di dalam benak Budi, kejadian beberapa bulan terakhir di kantornya berputar seperti film. Benar juga, sejak setengah tahun lalu, proses klaim biaya menjadi sangat ketat. Laporan pengeluaran yang dulu bisa lolos dengan kwitansi seadanya, kini memerlukan alasan detail dan bukti pendukung. Pengecekan dari bagian keuangan menjadi jauh lebih ketat. Di kantor, beredar gosip bahwa ada tim konsultan eksternal yang sangat hebat dari kantor pusat yang sedang melakukan digitalisasi keuangan dan memperkuat sistem audit. Orang yang paling sering mengeluh tentang sulitnya sistem baru itu, yang mengumpat konsultan sok tahu, bikin repot saja, adalah Budi sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin dari tim konsultan yang sangat hebat itu adalah mantan istrinya yang dulu dia perlakukan seperti pembantu. Kamu, pemimpin proyek dari kantor pusat itu? Budi menatap saya dengan tidak percaya. Matanya kehilangan fokus, seolah tersedot ke dalam jurang keputusasaan. Kehidupan sebagai manajer elit yang mati-matian dia pertahankan, dihancurkan sampai ke akar-akarnya oleh kemampuan luar biasa dari wanita yang paling dia remehkan dan anggap tidak berharga. Saya tidak berniat balas dendam. Saya hanya menjalani hidup saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan hasil terbaik dalam pekerjaan saya. Dan hanya dengan itu, pria ini hancur dengan sendirinya. Kesenjangan kemampuan dan nilai kami sebagai manusia sudah terlalu jauh. Jadi, kamu pemimpin proyek dari kantor pusat itu? Suara yang keluar dari mulut Budi terdengar lemah dan parau, seolah jiwanya telah sepenuhnya terkuras. Tubuhnya kini benar-benar membeku seperti patung batu yang dingin. Keringat dingin yang menetes dari dahinya menciptakan noda hitam di atas karpet. Kenyataan kejam bahwa sistem audit canggih yang memegang nasibnya, yang membongkar kejahatannya, diciptakan oleh kemampuan luar biasa dari mantan istri yang pernah ia hina dan usir, telah menghancurkan isi kepala Budi yang sempit. Bohong. Katakan ini bohong, Maya. Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Kerjamu setiap hari hanya menungguku pulang. Kamu Maya yang kampungan itu, kan? Bagaimana bisa kamu jadi pemimpin konsultan yang bahkan direksi kantor pusat pun segan padanya? Budi menggelengkan kepalanya dengan keras,
mencoba lari dari kenyataan. Tetapi tatapan dingin Baskoro dan ketenangan saya yang berdiri di sampingnya, secara diam-diam menegaskan bahwa semua itu adalah kebenaran. Budi, kau benar-benar tidak mengerti sampai akhir, ya, kataku sambil menatapnya yang masih merangkak di lantai dengan pandangan dingin. Seperti yang kau katakan, dulu aku setiap hari menunggumu pulang. Tapi itu bukan karena aku tidak bisa melakukan hal lain. Aku hanya percaya bahwa mendukungmu adalah tugasku sebagai istri. Aku menghormati kata-katamu bahwa tempat wanita adalah di rumah, dan aku sendiri yang menutup potensiku. Aku hanya menitipkan hidupku padamu demi mengabdi. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Berkat kau mencampakkanku, aku bisa membuka penutup itu. Saat aku harus hidup sendiri dengan kekuatanku, semua pengetahuan dan semangat di dalam diriku bangkit kembali. Selama kau sibuk pamer kehidupan pemenang di media sosial dengan istri barumu, aku berjuang mati-matian hingga berdarah-darah untuk mendapatkan kekuatan bertarung di garis depan bisnis dunia. Aku tidak memulai pekerjaan ini untuk balas dendam. Aku hanya menjalani hidupku dengan sekuat tenaga, dan kebetulan, sistem yang aku ciptakan menangkap kejahatan yang kau lakukan. Hanya itu, kata-kata saya adalah fakta murni. Bukan saya yang menghancurkannya. Dia hancur dengan sendirinya di hadapan standar dunia baru yang saya bangun dengan kerja keras. Karena kebodohannya sendiri. Tidak mungkin. Kalau begitu, karier yang selama ini kubangun dengan susah payah. Harga diriku sebagai manajer. Apa artinya semua itu? Budi memegangi kepalanya, dan berteriak sambil menyusruhkan dahinya ke lantai. Jabatan manajer elit adalah segalanya baginya. Karena itulah dia dipuja oleh wanita muda, karena itulah dia bisa membual di depan teman-temannya. Tetapi, semua itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan mantan istrinya. Dan bahkan dihancurkan dalam sekejap oleh tangan mantan istrinya sendiri. Fakta ini telah meniadakan seluruh hidupnya. Karier yang kau banggakan itu, dari standar grup kami, hanyalah sejarah kemalasan dan penipuan. Suara Baskoro yang dalam dan rendah kembali menusuk keputusasaan Budi. Tim proyek yang dipimpin Maya telah membersihkan semua kegelapan di keuangan Trijaya Makmur. Dalam prosesnya, terbukti secara data bagaimana kau mencuri prestasi bawahan, tidak memberikan kontribusi penjualan yang signifikan, dan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bahkan jabatan manajer yang kau banggakan itu, menurut analisis Maya, merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan organisasi dan menjadi target utama restrukturisasi. Restrukturisasi? Maksudmu aku akan dipecat? Mata Budi terbelalak ngeri. Kau beruntung jika hanya dipecat, kata Baskoro dengan dingin. Penyalahgunaan dana ini jelas merupakan kasus penggelapan dalam jabatan. Tim hukum grup kami tidak akan main-main dengan pelanggaran kepatuhan. Besok, Presdir Trijaya Makmur akan memanggilmu untuk memberikan sanksi pemecatan tidak hormat, tuntutan pengembalian seluruh dana yang digelapkan, dan proses laporan pidana akan segera dijalankan. Laporan pidana? Tunggu. Polisi jangan. Maya, kumohon, bicaralah pada presdir itu. Kita pernah jadi suami istri, kan? Kamu yang dulu begitu baik, tidak mungkin tega mengirimku ke penjara, kan? Budi mengangkat wajahnya yang hancur oleh air mata dan ingus, sekali lagi mengulurkan tangannya dengan putus asa ke arah saya. Penampilannya begitu hina dan menyedihkan, sangat berbeda dari pria yang tadi membentak staf hotel dan teman-teman saya. Maya, kamu hebat sekali. Rina, sahabat saya yang menyaksikan semua itu, berkata dengan suara terharu, matanya berkaca-kaca. Aku tahu selama 2 tahun ini kamu hampir tidak bisa dihubungi karena belajar mati-matian sampai ke luar negeri, tapi aku tidak menyangka kamu telah mencapai hal sebesar ini. Kamu keren sekali. Benar-benar lega rasanya. Dewi pun setuju, menatap Budi yang merangkak di lantai dengan pandangan dingin. Kami tidak akan pernah lupa betapa kalian telah menyakiti dan mengusir Maya 2 tahun lalu. Kalian berdua pamer kemenangan di media sosial dan menghina Maya. Tapi Maya, tanpa membalas, hanya diam-diam bangkit dengan kekuatannya sendiri ke tempat setinggi ini. Dunia kalian memang dari awal sudah berbeda. Mendengar kata-kata sahabat saya, staf hotel dan tamu lain pun mengangguk setuju dan menatap Budi dengan pandangan menghina. Pria yang tadi berkoar-koar tentang makan siang 5 juta rupiah. Menghina saya sebagai tante tua hasil kompromi, dan membentak manajer hotel, ternyata hanyalah seorang calon penjahat yang memamerkan kemewahan dari hasil mencuri uang perusahaan. Pandangan semua orang telah berubah total. Skema aku pemenang, mantan istri pecundang yang selama ini dia ciptakan, pada saat ini, telah berbalik sepenuhnya dan selamanya. Budi, tidak tahan dengan tusukan tatapan dingin dari segala arah, akhirnya terkulai lemas di atas karpet.
Punggungnya, dalam balutan setelan jas yang kekecilan, terlihat semakin kecil dan tua. Kenapa? Kenapa bisa begini? Hanya itu yang bisa dia gumamkan. Betapa besar dan berharganya apa yang telah dia buang. Betapa bodoh dan tidak tahu dirinya kesalahan yang telah dia perbuat. Kengirian yang sesungguhnya kini, mulai dia rasakan di dasar neraka keputusasaannya. Apanya yang lucu, Maya? Aku sudah memohon sebegininya. Jangan tertawa, katakan sesuatu. Budi, yang masih di lantai dengan wajah hancur, berteriak histeris. Melihat penampilannya yang menyedihkan, senyum yang tenang dan tulus secara alami terukir di bibir saya. Itu bukanlah senyum cemoohan yang lahir dari kemarahan atau kebencian. Itu adalah senyum kebebasan sejati, saat saya menyadari bahwa semua obsesi, dendam, dan penderitaan masa lalu telah sepenuhnya lenyap dari lubuk hati saya. Maafkan aku. Karena kau terlihat begitu menyedihkan, dan karena pada saat ini aku sadar bahwa dibuang secara tidak adil olehmu 2 tahun lalu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Apa katamu? Budi menatapku dengan bingung. Saya tidak mundur sedikit pun, menatap lurus ke matanya, dan memberikan pukulan terakhir yang menentukan. Budi, setelah kau pergi, hidupku baru benar-benar dimulai. Satu kalimat itu menusuk dada Budi lebih dalam, dan tajam daripada bentakan keras manapun. Selama 15 tahun bersamanya, saya termakan oleh kata-kata kutukannya, kau tidak bisa apa-apa, kau hanya numpang hidup dariku, dan saya sendiri yang membatasi masa depan saya. Tetapi begitu saya terbebas dari beban itu, hidup saya berubah drastis dan kembali bersinar. Fakta bahwa penyebab utama yang membelenggu dan menghalangi pertumbuhan saya adalah Budi sendiri. Membuatnya membeku seolah lupa cara bernapas. Tetapi hukuman yang akan menimpanya tidak berhenti di situ. Baskoro, yang berdiri di samping saya, dengan lembut merangkul bahu saya, lalu menatap Budi yang tergeletak di lantai dan membungkuk sedikit dengan sikap yang sangat sopan dan berkelas. Bapak Budi, atau lebih tepatnya, calon mantan karyawan grup kami. Sepertinya istri saya dulu pernah sangat merepotkan Anda, ya? 2 kata, istri saya, yang keluar dari mulut Baskoro mengandung cinta dan hormat yang absolut, serta isyarat dingin seorang penguasa tertinggi, yang tidak akan memaafkan siapapun yang menyakiti wanitanya. Saat kata-kata itu menggema, tubuh Budi benar-benar membeku. Disinilah Budi akhirnya benar-benar mengerti. Apa yang 2 tahun lalu dia buang seperti sampah bukanlah wanita tua tidak berharga seperti yang dia kira. Melainkan satu-satunya mitra paling hebat dan tak ternilai di dunia, yang selama ini menopang dan membuat hidupnya bersinar dari balik layar. Dia sadar, bukan dia yang membuang seorang wanita. Melainkan, karena kebodohan dan keserakahannya sendiri, dia telah melepaskan harta karun paling berharga, yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali seumur hidupnya. Jika saja dia memperlakukan saya dengan baik, mungkin sekarang dia bisa berdiri di samping saya, istri dari seorang presdir perusahaan raksasa, dan posisinya di dalam grup pun akan terjamin. Dia tidak perlu melakukan kejahatan hina seperti menggelapkan dana perusahaan, dan bisa menikmati masa tua yang makmur sebagai seorang elit sejati. Tetapi yang dia pilih adalah istri muda demi memuaskan gengsi palsunya, dan jalan kehancuran dengan mencuri uang perusahaan. Harga dirinya hancur, istri mudanya menghina dan meninggalkannya, jabatan, kehormatan, dan uang, semuanya akan lenyap besok. Momen di mana pria yang datang untuk pamer sebagai pemenang, kini jatuh ke posisi paling rendah, paling bodoh, dan paling menyedihkan di lobi hotel ini. Tusukan pandangan hina dari sekelilingnya kini terasa seperti jarum yang menusuk seluruh tubuh Budi. Tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya. Kenapa? Bisikan putus asa keluar dari bibirnya yang bergetar. Dia menatapku dengan pandangan penuh dendam. Kenapa kau tidak bilang apa-apa? Bahwa kau sudah jadi konsultan hebat, bahwa kau akan menikah lagi dengan presdir kantor pusat. Kalau saja kau memberitahuku, aku tidak akan membuat keributan seperti ini. Karena kau diam-diam menghilang, makanya aku. Dia menyalahkan saya atas semua perbuatannya, sebuah pembelaan terakhir yang sangat hina dari seorang pria yang egois. Terhadap rengekan menyedihkannya itu, saya tidak marah. Saya hanya tersenyum dingin dan berkata, saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan masa depan saya pada mantan suami. Kata-kata itu adalah surat pemutusan hubungan terakhir, yang menegaskan bahwa hubungan kami telah berakhir sepenuhnya 2 tahun lalu. Bagi saya, Budi bahkan tidak pantas untuk dibalas dendam, dia hanyalah pemandangan masa lalu. Namanya tidak pernah tertulis satu huruf pun di dalam peta jalan masa depan saya yang cerah. Mendengar kalimat dingin saya, Budi benar-benar hancur. Dia bahkan tidak punya tenaga lagi untuk marah. Dengan mulut setengah terbuka,
dia hanya bisa terduduk lemas di atas karpet. Kedok manajer elit yang dibanggakannya telah terkelupas sepenuhnya. Menyisakan puing-puing seorang pria menyedihkan yang kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Kalimat terakhir saya bergema di lobi hotel yang hening seperti vonis hakim. Saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan masa depan saya pada mantan suami. Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Air mata mengalir deras dari matanya yang terbelalak, tubuhnya gemetar hebat di atas karpet. Mulutnya setengah terbuka, hanya desahan putus asa yang keluar. 2 tahun lalu, dia yakin telah menjadi pemenang dunia. Tetapi mantan istri yang dia anggap pecundang, telah bangkit dengan kekuatannya sendiri ke tempat yang jauh melampaui imajinasinya. Dan semua harga diri serta kehidupan palsu yang dia pertahankan, hancur karena ulahnya sendiri, terjerat oleh sistem yang saya bangun. Tidak ada masa depan yang perlu saya jelaskan pada pria ini. Bagi saya, Budi hanyalah bagian dari pemandangan masa lalu. Maya, ayo kita pergi. Semua orang sudah menunggu, kata Baskoro sambil dengan lembut merangkul bahu saya, kehangatan dari telapak tangannya memenuhi hati saya. Iya, Mas Baskoro. Ayo. Saya mengangguk dan bersandar di sisinya. Maya, selamat ya. Pergilah, Rina, yang melihat dari belakang, berkata dengan suara serak menahan tangis. Dewi pun tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Rina, Dewi, terima kasih banyak. Nanti kita bicara lagi di acara resepsi, kataku sambil tersenyum tulus pada mereka. Kemudian, saya membungkuk sopan kepada manajer hotel dan staf yang sejak tadi berusaha melindungi kami. Mohon maaf atas keributannya. Terima kasih atas penanganan Anda yang luar biasa. Manajer hotel membungkuk dalam-dalam. Sama sekali tidak, Nyonya Baskoro. Hari ini adalah hari bahagia Anda. Selamat. Kami semua mendoakan yang terbaik. Kami perlahan berjalan menuju tangga besar yang mengarah ke aula pernikahan. Selama perjalanan itu, saya tidak menoleh ke belakang sama sekali. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara menyedihkan Budi yang sedang diseret oleh petugas keamanan, berteriak, "Lepaskan. Aku ini manajer PT Trijaya Makmur. Maya, tolong aku." Tapi suara itu kini hanyalah kebisingan di telinga saya. Kenyataan yang akan dia hadapi benar-benar seperti neraka. Besok, dia akan dipanggil oleh perusahaan, berhadapan dengan pengacara dan tim audit. Dia akan kehilangan jabatannya, dipecat secara tidak hormat, dituntut mengembalikan seluruh dana yang digelapkan, dan jika tidak bisa, dia akan dilaporkan ke polisi dan menjadi narapidana. Istri muda yang dibanggakannya telah lari setelah mengetahui kejahatannya. Yang tersisa hanyalah utang besar dan kesendirian. Akhir yang sangat pantas, bagi pria yang mengorbankan segalanya demi gengsi. Sementara di hadapan kami, terbentang masa depan yang cerah. Pintu aula di puncak tangga terbuka, menampakkan ruangan yang bermandikan cahaya. Teman-teman, rekan bisnis, dan keluarga Baskoro menyambut kami dengan tepuk tangan dan senyum hangat. Aroma mawar dan lili memenuhi ruangan, diiringi alunan cello dan biola yang merdu. Di depan altar, Baskoro menatap lurus ke mata saya dan berkata dengan suara dalamnya, "Maya, mungkin hidup ke depan tidak selalu mudah, tapi mari kita hadapi semuanya bersama, saling menghormati dan berpegangan tangan. Kita bersumpah untuk saling mendukung dan mencintai seumur hidup." "Iya, Mas Baskoro. Saya juga sangat bangga bisa berjalan bersama Anda. Mohon bimbingannya selamanya," jawab saya sambil menatap matanya, tersenyum dengan hati yang penuh. "Saya ingin memberitahu diri saya 2 tahun lalu yang menangis karena kehilangan segalanya, jika kau percaya pada dirimu dan terus melangkah maju, dunia yang begitu hangat dan indah ini menantimu. Seseorang bisa memulai kembali hidupnya kapan saja, di usia berapapun, dengan kekuatannya sendiri." Sementara itu, di sudut lobi hotel yang telah sepi, Budi dengan lunglai berjalan menuju pintu keluar, dipapah oleh petugas keamanan. Di tangan kanannya, tergenggam erat selembar kartu nama dari Baskoro. Setiap kali dia melihat tulisan presiden direktur di kartu itu, api penyesalan yang tak akan pernah padam akan membakar hatinya. Betapa luar biasanya wanita yang pernah menjadi istrinya, dan betapa bodohnya dia telah membuangnya. Kengerian yang sesungguhnya akan dia rasakan setiap hari dalam hidupnya yang gelap. Kepercayaan dan cinta sejati yang telah hilang, tidak akan pernah kembali, tidak peduli berapa banyak uang atau air mata yang dikorbankan. Di luar jendela, langit biru terbentang cerah. Tidak ada lagi yang mengantar kepergian pria menyedihkan yang hanya bisa membuktikan nilainya dengan merendahkan orang lain. Terkadang, orang yang paling kita remehkan saat berpisah adalah orang yang hidupnya paling menakutkan di kemudian hari. Saya menggenggam erat tangan suami tercinta saya, dan dengan bangga melangkahkan kaki menuju masa depan baru yang penuh cahaya.
Terima kasih telah membaca cerita ini sampai akhir. Kisah ini mengajarkan bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan bukanlah perbuatannya, melainkan ketika orang yang kita percaya tidak peduli pada rasa sakit kita. Sebuah hubungan ditopang oleh perhatian-perhatian kecil setiap hari. Ketika seseorang berhenti marah atau menangis dan memilih pergi dalam diam, saat itulah hatinya benar-benar telah menyerah. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat untuk tidak pernah meremehkan orang yang kita sayangi. Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.